Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang digital marketing dan teknologi marketing. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Hanggara Ragil. Yang kedua ada Geraldo Maisa. Yang ketiga ada Laurentius Yuda. Dan yang terakhir ada Franciscus Revado Yoga. Fun fact about Indonesia. Menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat 274 juta penduduk. Di antaranya persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan. Selanjutnya menurut Ditjen Aptika, tahun 2021 pengguna internet Indonesia meningkat 11% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 202 juta pengguna internet yang ada di Indonesia, dengan 170 juta pengguna aktif sosial media. Fun fact about Indonesia selanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan peringkat 3 pengguna internet terbanyak di Asia. Indonesia juga menempati urutan ke-19 dalam pertumbuhan tercepat pengguna internet. Indonesia juga sebagai pengguna internet dalam sehari mencapai 8 jam. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat nomor 1 di dunia. Selanjutnya, perbedaan media dalam konsumsinya. Ada tradisional media dan ada juga new media. Apa perbedaan dari kedua media tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Tradisional media merupakan segala bentuk komunikasi massa tersedia sebelum munculnya media digital. Ini termasuk televisi, radio, surat kabar, buku, dan majalah. Media offline seperti surat, panggilan telepon untuk telepon rumah, dan kunjungan tatap muka. Sedangkan new media adalah sebuah media mulai dari artikel surat kabar dan blog hingga musik dan podcast yang diolah dan ditampilkan secara digital, mulai dari situs web atau email hingga aplikasi streaming. Segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan internet dapat dianggap sebagai media baru. Jadi itu penjelasan dari kedua media tersebut. Digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah pemasaran produk atau layanan menggunakan teknologi digital, terutama di internet. Digital marketing juga memiliki tujuan. Tujuan digital marketing adalah mendapatkan konsumen dan calon konsumen secara cepat. Digital marketing benefit. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua adalah kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media secara online, maka hasil dari kegiatan pemasaran dapat secara langsung diketahui. Lalu yang ketiga ada jangkauan lebih luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan internet. Lalu yang keempat ada murah dan efektif. Berbeda dengan pemasaran tradisional, digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Menurut Gartner Digital Marketing Spend Report, biaya anggaran bisa mengalami kehematan sampai angka 40%. Lalu yang kelima ada membangun nama brand. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangatlah penting, karena orang akan melakukan pencarian online sebelum memberi produk dari brand tersebut. Lalu ada teknologi digital marketing. Yang pertama ada artificial intelligence. Pencarian konten yang relevan dan distribusi konten juga dapat dilakukan dengan otomatis berkat adanya teknologi artificial intelligence. Lalu yang kedua ada IoT. Membangun konten yang custom disesuaikan dengan device-device tersebut, mulai dari konten yang menginfokan kejadian berdasarkan area, data real time, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada virtual reality. Teknologi VR ini tentu dapat dimanfaatkan oleh content marketer guna mengembangkan konten visual. Lalu yang keempat ada augmented reality. AR dapat membantu Anda menunjukkan kualitas produk Anda dengan lebih detail dan lebih baik. Lalu yang kelima ada live streaming. Konten marketing dapat dimanfaatkan untuk menyajikan konten secara real time. Di sini kita akan mengetahui beberapa cara agar penerapan digital marketing dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, pengaturan waktu yang efektif.
kita bisa membuat rencana terlebih dahulu agar bisa dieksekusi dengan teratur. Yang kedua, maksimalkan campaign. Kita bisa memaksimalkan campaign pada media sosial yang mendukung sesuai dengan produk yang dipasarkan. Yang ketiga, gunakan SEO. SEO memiliki peranan yang sangat penting dalam mengenai setiap audiens dan dapat mempermudah mencari tahu kebutuhan audiens. Yang keempat, utamakan keinginan dan kejadian yang ada. Kita bisa membuat sebuah inovasi yang akan menjadi modal utama dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima, pahami target. Kita wajib memahami target untuk memperlancar pemasaran. Berikut adalah 3 perusahaan yang berhasil menerapkan digital marketing. Yang pertama, ada Netflix. Netflix berhasil menerapkan digital marketing dengan melakukan pengiklanan di kolom pencarian, aktif di media sosial dengan berbagai konten lucu, dengan film atau serial yang akan ditayangkan. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia berhasil menerapkan digital marketing dengan mengoptimalkan search engine marketing dan social media advertising guna menarik minat konsumen untuk berbelanja di Tokopedia. Yang ketiga, Erigo. Erigo berhasil menerapkan digital marketing dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah public figure untuk melakukan endorsement. Oke, sekian penjelasan mengenai digital dan teknologi marketing. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.